can accomplish. Dear football fans of Indonesia, terima kasih. Thank you for your trust and thank you for your love. Optimisme publik tanah air untuk bisa meraih hasil maksimal di bulan Maret sejatinya kian bertambah. Hal itu pastinya tidak lepas dari kesiapan para pemain untuk tampil di laga versus Australia dan Bahrain nanti. Di partai kandang, skuad Garuda bakal menjamu tamunya Bahrain yang di laga sebelumnya ditahan imbang oleh Garuda. Tentu semua juga tahu kalau di laga tersebut begitu banyak kontroversi hingga membuat para supporter bertekad untuk balas dendam mengganggu mental dari Bahrain. Yap, sama seperti saat melawan Jepang, para fans Garuda kini juga kembali mempersiapkan koreografi untuk mengobarkan semangat Garuda di lapangan nanti. Sebelumnya, La Grande Indonesia mulai memasangkan koreografi saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November tahun lalu. Pemasangan koreografi di tribun utara ini pun diunggah dalam kanal YouTube La Grande Indonesia dan dilangsungkan saat anthem Indonesia Raya. Kemudian terkini seperti dikutip dari akun Instagram @indobola, para Ultras Garuda juga terlihat mulai meracik koreografi pada malam hari sebelum sahur demi membuat atmosfer luar biasa di lapangan nanti. Ultras Garuda dan La Grande Indonesia memang dua kelompok supporter paling fanatik, tidak hanya datang sebagai penonton tetapi seolah menjadi bagian dari tim dengan sorakan yang menggema di seluruh stadion. Sorak-sorai mereka, yel-yel yang bersemangat, serta koreografi megah yang mereka tampilkan turut memberi suntikan semangat bagi skuad Garuda yang tengah bertanding. Jika menilik ke belakang, pada momen yang penuh haru saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, Ultras Garuda sempat membentangkan sebuah koreografi besar yang sangat bersejarah di laga versus Jepang. Mereka menampilkan gambar memori kemenangan timnas Indonesia atas Jepang dengan skor 7-0 di ajang Piala Merdeka pada tahun 1968. Kemenangan tersebut dicatatkan di Stadion Perak, Malaysia dan hingga kini masih menjadi kenangan manis bagi para pecinta sepak bola tanah air. Dalam koreografi tersebut terlihat tulisan besar yang berbunyi "Don't forget this, we believe it, we will happen again". Ini adalah pesan semangat yang menunjukkan keyakinan bahwa kemenangan besar seperti itu bisa terulang kembali di masa depan meski lawan yang dihadapi mereka adalah tim sekelas Jepang. Dan tak kalah spektakuler, kelompok supporter La Grande Indonesia dari tribun utara juga menunjukkan dukungan penuh dengan menampilkan koreografi bertema heroik yang menggabungkan elemen budaya dari Indonesia dan juga Jepang. Di koreografi itu, LGI menampilkan gambar Gundala pahlawan komik Indonesia yang bertarung melawan Godzilla, monster raksasa asal Jepang. Latar belakang koreografi menggambarkan suasana Stadion SUGBK seakan menggambarkan pertarungan epik antara keduanya. Meskipun skuad Garuda kalah dalam pertandingan saat itu, dukungan yang luar biasa dari Ultras Garuda dan La Grande Indonesia jelas menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan persatuan di kalangan supporter tetap terjaga. Koreo ini bahkan sampai membuat publik dunia kagum termasuk Jepang yang merupakan lawan Garuda saat itu. Dan melihat ini tentu bukan tak mungkin, di laga versus Bahrain nanti suntikan dukungan dari LGI dan Ultras Garuda untuk timnas Indonesia bakal kembali menarik perhatian publik dan hampir pasti akan kembali banjir pujian. Yap, koreo La Grande Indonesia dengan tema Godzilla versus Gundala dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang memang begitu viral di berbagai platform. Sukses memukau para pendukung Jepang dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. FIFA pun ikut memberikan apresiasi, yang mana melalui akun media sosialnya Federasi Dunia itu mengunggah gambar dari koreo tersebut. Dengan jangkauan global, unggahan ini dapat dilihat oleh pengikut dari berbagai negara yang lengkap dengan caption Beautiful Atmosphere at Gelora Bung Karno. Dalam unggahan itu menampilkan La Grande Indonesia yang berada di tribun utara SUGBK yang tengah membentangkan koreografi raksasa pertarungan antara Gundala dan Godzilla dengan tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" di sisi kiri dan juga kanannya.
Tulisan itu adalah penggalan lirik lagu dari Bernadia yang berjudul Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan. Lebih menariknya lagi, meski diguyur hujan yang cukup deras, para supporter yang hadir di SUGBK tak berhenti memberikan semangat kepada timnas Indonesia di lapangan. Menilik ini semua, hal-hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memang merupakan tuan rumah yang selalu baik di setiap gelaran apapun. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk menjadi tuan rumah pertandingan internasional. Sikap ini merespon keberatan dari pihak timnas Bahrain yang sebelumnya menilai bahwa Indonesia belum layak dianggap aman untuk mereka bertanding. Menilik ini, Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan FIFA dan AFC untuk memastikan kesiapan Indonesia terutama dari segi keamanan. Ia menegaskan bahwa keamanan selama laga melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November lalu sudah membuktikan kualitas dari Indonesia sebagai tuan rumah yang aman. Pak Erick juga memberikan apresiasi kepada supporter Indonesia yang disebutnya memiliki sikap menghargai bangsa lain. Negara kita bukan negara terbelakang, bagaimana kemarin pertandingan melawan Arab Saudi dan Jepang, supporter mereka aman. Karena supporter Indonesia ini supporter hebat yang menghargai bangsa lain, ujar Pak Erick. Selain itu, Pak Ketum PSSI tersebut juga menyoroti upaya peningkatan sistem keamanan di stadion melalui penerapan Garuda ID dan teknologi pendukung lainnya. Sistem ini diwajibkan bagi penonton dan dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Teknologi ini disebutnya tidak hanya untuk memastikan keamanan pertandingan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi para penonton. Langkah Pak Erick ini juga diharapkan dapat menghilangkan keraguan dari pihak Bahrain yang sebelumnya tak mau bertanding ke Indonesia, sekaligus mengukuhkan reputasi Indonesia sebagai tuan rumah yang layak untuk melaksanakan ajang internasional. Nah, lebih lanjut menilik besarnya antusiasme dari para fans di setiap laga kandang Garuda. Namun hal ini juga menghadirkan tuntutan pada coach anyar kita Patrick Kluivert untuk membuktikan tajinya meneruskan prestasi timnas Indonesia di babak ketiga. Di awal kedatangannya, pelatih asal Belanda tersebut tidak mendapatkan sambutan hangat dari Ultras Garuda maupun La Grande Indonesia dan langsung menuntut timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kluivert mendapat tantangan untuk membuktikan kemampuan dan dedikasinya bagi kemajuan tim Garuda yang menang melalui unggahan di akun Instagram resminya. Ultras Garuda menyampaikan pesan tegas dengan mengatakan mereka tidak peduli dengan latar belakang dari pelatih berusia 48 tahun itu, melainkan lebih mengutamakan hasil nyata bagi prestasi tim nasional. Sikap kedua kelompok supporter timnas Indonesia tersebut pun membuat Patrick Kluivert tampaknya akan menghadapi tantangan untuk memenangkan hati mereka. Meski demikian, dalam acara sebelumnya, ex-striker Barcelona itu memang meminta supporter untuk terus memberikan dukungan untuk timnas Indonesia demi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Memang sebagai pelatih anyar, Kluivert menghadapi tantangan berat untuk memenuhi ekspektasi. Sebab bukan hanya untuk memperbaiki performa timnas Indonesia, tetapi juga untuk menjawab keraguan yang datang dari para supporter setia. Perjalanan Kluivert di timnas Indonesia akan menjadi cerita yang sangat dinanti. Apakah ia mampu membawa Garuda terbang tinggi atau justru tersandung di tengah jalan? Kini semua mata tertuju pada langkah awal Kluivert. Sejauh mana ia dapat menjawab tantangan dari para fans Garuda dan mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola tanah air? Menarik untuk dinanti.